Halo teman-teman, di video kali ini saya mau menceritakan tentang si Cuba. Nah, si Cuba yang ini pastinya bukan keripik, tapi si Cuba yang ini adalah tools WhatsApp marketing yang fungsinya mirip seperti email marketing, namun media pengirimannya menggunakan WhatsApp. Kalau mungkin teman-teman yang menggunakan email marketing familiar dengan istilah autoresponder, di mana kita bisa menyeting pesan selama beberapa hari ke depan yang akan dikirimkan kepada audiens yang mengisi form di landing page kita. Nah, kita juga bisa melakukan itu dengan si Cuba. Kalau misalnya juga teman-teman punya info promo atau ada produk baru yang mau di-broadcast kepada list kontak yang teman-teman punya, kita juga bisa melakukannya dengan si Cuba. Jadi kita bisa melakukan broadcast via WhatsApp tentunya kepada list audiens yang kita punya. Si Cuba ini juga adalah aplikasi berbasis web, yang artinya kita tidak perlu menginstal sesuatu di komputer, jadi kita bisa mengaksesnya selama ada koneksi internet, dan ini juga cukup mobile friendly, jadi kita juga bisa menyetingnya sebenarnya menggunakan handphone. Ini juga udah enak sih kalau kita kepepet misalnya, kita mau nge-broadcast nih gitu, terus kita pas lagi nggak pegang laptop. Nah, kita juga bisa menyetingnya menggunakan handphone dan selanjutnya mari kita masuk ke dashboard dalamnya. Nah, ini dashboard si Cuba yang biasa untuk connect ke nomor WhatsApp kita melakukan scan barcode seperti ini. Ini saya scan dulu ya. Oke. Dan kemudian nomor handphone kita langsung tertera di sini, dan ini sisa kuota yang kita punya, dan ini expired date-nya. Nah, sekarang kita masuk ke menu campaign. Jadi ketika kita mengembangkan si Cuba ini, benchmark kita ini ke get respon. Jadi istilah-istilah yang kita pakai juga kebanyakan dari get respon. Ini ada menu campaign atau bisa disebut audience list. Di sini misalnya kita masukin nama campaignnya si Cuba. Dan ini WhatsApp device-nya kita bisa pilih tadi connect yang ini, kemudian statusnya enable. Kita masuk di dalam menu campaign-nya, di sini ada seperti biasa ada field list. Jadi kita di sini bisa menambahkan untuk custom field-nya. Kalau teman-teman yang biasa menggunakan Mailchimp, ini seperti merge-nya. Jadi di sini ada, kita bisa masukin nama, email, dan lain sebagainya untuk custom field-nya. Dan kemudian di sini customers ini nanti yang data orang yang mengisi form. Jadi formnya itu juga nanti masuk. Maksudnya nanti data customer-nya juga bisa kita lihat di form customer ini. Dan kemudian di sini ada configuration-nya, ini untuk nge-connect sama landing page yang kita punya. Nah, untuk ini ada URL redirect after submit, jadi setelah mereka mengisi form itu mau diarahkan kemana. Lebih lengkapnya nanti akan dibahas di video yang lain. Ini untuk link message untuk unsubscribe-nya. Misalnya di sini kita bisa mengisi ini, kalau nggak pernah mengisi form download, silahkan klik di link di bawah untuk unsubscribe, dan ketika mereka unsubscribe, mereka mau diarahkan kemana. Nah, kita mau pakai untuk link unsubscribe-nya atau enggak, nah ini bisa di-disable. Kalau di-disable berarti yang ininya nggak perlu kita setting, kalau mau di-enable ini perlu banget untuk di-setting, supaya audiens kita nggak sembarangan asal klik. Nah, gunanya link unsubscribe sih sebenarnya untuk lebih kayak keamanan kita sendiri. Jadi daripada mereka ngeblok kita, lebih baik mereka unsubscribe. Dan nanti kalau audiens kita udah unsubscribe, mereka nggak akan menerima pesan yang selanjutnya lagi. Misalnya kita ada nyeting sampai 10 hari. Kemudian di hari ketiga, audiens kita itu melakukan klik link unsubscribe-nya, jadi dia nggak akan terima pesan lagi untuk yang besok-besokannya. Nah, kemudian untuk di format message-nya, untuk kita men-setting beberapa hari ke depan juga kita bisa klik di sini. Jadi di sini ada untuk pengirimannya hari ke-0. Hari ke-0 itu ketika mereka mengisi form, dan ini immediately. Dan untuk penamaan juga seperti biasa, kayak di
email marketing juga kita ada pakai custom field seperti ini, dan ini statusnya enable disable itu ya untuk dijalankan atau enggak. Nah, untuk yang hari ke-0 itu cuma ada immediately. Nah, namun untuk hari yang selanjutnya kita bisa melakukan, kalau immediately itu dia sama dengan ketika mereka mengisi halaman. Jadi jamnya, misalnya mereka ngisi jam 11 malam, ya mereka akan menerima pesan untuk besokannya juga di jam 11 malam. Tapi kalau kita pilihnya start at gitu, kita bisa, mereka mau ngisinya di jam berapapun, mereka tetap akan menerima pesannya itu untuk keesokan harinya di jam 9 pagi atau di jam 10 pagi gitu. Ini suatu yang bisa kita atur ketika mengisi untuk day 1 sampai dengan day seterusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita mau melakukan broadcast ke list audience yang ada di campaign ini, kita tinggal pilih klik customer. Nanti ini datanya sudah ada dan kemudian kita klik broadcast. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk statusnya kalau on progress ini untuk orang-orang yang masih menerima sequence. Jadi misalnya kita setting sampai dengan 10 hari. Jadi kalau mereka belum menyelesaikan 10 harinya, kita on progress, statusnya mereka itu masih on progress. Kalau finish itu yang udah menyelesaikan sampai 10 hari. Dan kalau not subscribe itu orang yang klik link unsubscribe-nya. Kurang lebih seperti itu untuk pesan broadcast-nya. Ini untuk menuliskan pesannya, dan kemudian ini untuk kita ngatur waktu broadcast-nya mau di jam berapa. Dan untuk broadcast-nya ini komputernya juga nggak perlu nyala terus karena dia udah aplikasi berbasis web. Jadi udah nggak perlu nyala terus lah ya komputernya. Jadi habisnya kita setting itu bisa kita matiin aja. Yang perlu untuk nyala dan perlu untuk connect terus adalah handphone kita yang kita connectin WhatsApp-nya. Jadi itu yang perlu untuk tetap connect dengan internet. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah broadcast di sini juga ada ini fitur untuk upload. Jadi untuk datanya ini bentuknya Excel, kita bisa ngelihat di sini. Nanti akan ada form Excel-nya. Nah, kita tinggal cocokin aja datanya yang kita punya dengan format Excel yang ada. Ini saya buka format Excel-nya kurang lebih seperti ini, dan ini menyesuaikan dengan field yang kita bikin. Oke, nah format Excel-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti akan mengikuti dengan berapa banyak field yang kita bikin. Misalnya di sini kita bikin ada field-nya email, di field list-nya ada ini yang lain, alamat mungkin, produknya apa. Nah, nanti di sini akan mengikuti. Dan kita hanya, kalau kita mau upload dokumennya, kita udah punya list existing, kita tinggal ngisinya aja di sini, tinggal di copy paste. Dan untuk copy paste-nya ini juga misalnya ada yang dalam formatnya, aku belum klik enable editing-nya. Oke. Nah, untuk formatnya kita bisa pakai yang 08 atau juga kita juga bisa pakai yang 62, itu aman. Kalau untuk yang nomor luar kita mau ada yang 60 atau 61 itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sini juga ada log message. Nah, log message ini untuk reportingnya. Jadi di sini ada yang statusnya itu pending. Kalau pending itu berarti karena memang jadwalnya, nah ini kan jadwalnya masih 22 Februari dan ketika video ini direkam ini tanggalnya masih 2 Februari. Makanya kenapa statusnya masih pending. Dan ini juga ada sudah dibaca ini kalau di WhatsApp-nya itu yang udah centang 2 warna biru, kalau diterima ada juga yang statusnya diterima, ini berarti centang 2, kalau dikirim itu centang 1. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau ini juga ada yang gagal. Kalau gagal ini biasanya karena nomor handphonenya itu nih yang dimasukin sama audiens kita, yang diinput itu nggak ada WhatsApp-nya, maka otomatis status pesannya itu akan gagal. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial dari si Cuba. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan chat. Silahkan klik button chat yang ada di pojok kiri bawah atau enggak di kanan bawah. Nanti bisa dilihat aja. Sekian video dari saya. See you dan thank you.